الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت الدائم ومكتوب الفناء منسوب إلى البرية كيف من انتسبت القادر على تنفيذ مرادي فيما رضيت بذلك أم غضبت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حلت في القلوب وعلى ألسنة الحلت وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ثبتت سياده قبل إيجاد البشر ووجبت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما طلعت شمس وغربت أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله طاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah. Izinkan Al-Fakir Al-Khatib lewat mimbar khutbah singkat pada siang hari ini berwasiat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian. Marilah kita berupaya sekuat tenaga meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Puasa wajib lakukan. Silaturahmi lakukan. Sedekah semampunya. Senantiasa pergi hadir di majelis ilmu. Hormat sama orang tua, hormati guru, sayang kepada sesama, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dan juga dengan cara menghindari perbuatan maksiat yang merongrong merusak kehidupan kita secara pribadi, keluarga dan masyarakat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berselingkuh, jangan merusak mengganggu rumah tangga orang, jangan mencuri, jangan korupsi. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kondisi real masyarakat di perkotaan sekarang sudah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tidak lagi peduli terhadap lingkungan. Buktinya ketika musim panas semua kekeringan. Ketika musim penghujan semua kebanjiran. Ketika wabah penyakit menimpa semuanya terkena dampaknya. Karena tata ruang kita sekarang sudah rusak. Orang-orang yang punya duit seenaknya membangun tanpa melakukan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Pejabat yang korup dengan seenaknya memberikan izin. Sehingga orang-orang yang lemah, yang tidak berduit, tidak punya akses kepada kekuasaan, mereka semakin terpojok. Mereka semakin tereliminasi dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena ada satu sikap
yang tidak terpuji dari kita semua, yaitu egois. Materi khutbah pada siang hari ini akan Al-Fakir sampaikan egois, dampak buruknya terhadap pribadi, sosial, keimanan, dan masyarakat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Egois berarti sifat seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada kepentingan atau perasaan orang lain. Dari sisi semantik, egois itu berasal dari bahasa Latin ego, yang artinya aku. Dari sini muncul istilah egoisme, paham yang menempatkan kepentingan diri atas segalanya. Dalam perspektif bahasa Arab disebut ananiyah, yaitu keakuan, berasal dari kata ana, aku. Sehingga muncul dalam kalimat bahasa Arab, huwa ananiyun jiddan la yuridu ayyusa'idal akharin. Dia itu orang yang sangat egois, tidak ingin membantu orang lain dan tidak peduli kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Secara moral, orang yang egois itu mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi, mengabaikan hak dan perasaan orang lain, sulit menerima nasihat, tidak mau berkorban demi kepentingan bersama. Secara moral, sifat ini dianggap tercela, akhlakul mazmumah, karena menghancurkan hubungan sosial dan juga menumbuhkan kesombongan. Dalam pandangan Islam, termasuk sifat yang terlarang, tercela, karena bertentangan dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam, dan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat peduli kepada sesama. Nabi sampai mengancam kita dianggap orang yang tidak beriman kalau tidak peduli kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia menyintai, menyukai apa yang dimiliki saudara sebagaimana dia menyukai apa yang akan dia peroleh. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam itu harus punya empati, bisa merasakan penderitaan orang lain, bukan egois. Dampak buruknya bagi pribadi yang pertama, membuat seseorang sulit bahagia secara lahir batin. Karena ingin menang sendiri, tidak pernah merasa puas. Karena sudah tidak pernah merasa puas, kehilangan empati. Kemudian karena sudah tidak punya empati, hatinya menjadi keras. Sulit merasakan penderitaan orang lain. Kalau sudah demikian, maka ia akan dijauhi oleh orang lain. Karena sering egois dianggap sombong, pelit, dan tidak menyenangkan. Serta orang yang egois ini terjebak kepada dosa kesombongan dan menutup jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sulit diberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyindir orang-orang yang sulit mendapatkan nasihat dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashuru yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari nasihatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia memiliki kehidupan yang buta. Wa nashuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan, digiring dalam keadaan buta. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dampak buruk terhadap hubungan sosial. Sifat egois merusak hubungan manusia.
menimbulkan permusuhan, tidak mau mengalah atau berbagi, menghancurkan kerjasama dalam keluarga ataupun dalam bekerja di sebuah perusahaan atau tempat kita bekerja, menghancurkan, memutus silaturahmi. Sebab orang yang egois itu hanya butuh datang ketika butuh dan tidak datang untuk memberi. Menimbulkan fitnah dan iri hati karena tindakan menyakiti perasaan orang lain. Sungguh indah apa yang Allah lukiskan kehidupan orang-orang Muhajirin dan Ansar dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang Ansar begitu peduli terhadap orang-orang Muhajirin, dan ketika orang Muhajirin mendapatkan anugerah dari Allah, mereka tidak iri. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang telah lebih dulu menempatkan satu negeri, yaitu orang Ansar, wal imana, dalam keadaan beriman, min qablihim, sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Bagaimana sifat orang Ansar? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menemukan dalam hati orang-orang Ansar kebutuhan terhadap apa yang anugerah yang Allah berikan kepada orang Muhajirin. Artinya ketika orang Muhajir dapat anugerah, mereka tidak merasa iri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan orang Ansar mampu mendahulukan orang-orang Muhajirin untuk memberikan fasilitas apa saja meskipun dirinya dalam keadaan kesulitan. Wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dampak buruk yang ketiga bagi iman dan akhlak, yaitu menghapus pahala amal karena niatannya bukan karena Allah, melainkan untuk dirinya sendiri. Bisa juga mengikis keimanan, sebab keimanan menuntut cinta kasih terhadap sesama mukmin. Bahkan Nabi SAW sebagaimana hadis di atas menyatakan kita tidak lagi beriman, belum sempurna imannya, kalau tidak mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Dan yang keempat, dampak buruk bagi masyarakat. Nilai tolong menolong, ta'awun akan hilang. Ketimpangan sosial semakin melebar karena semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Keadilan sosial runtuh karena orang kuat menindas yang lemah. Umat menjadi lemah dan tercerai-berai, tidak lagi punya semangat persaudaraan dan ukhuwah. Singkatnya, ananiyah, egoisme bisa merusak pada diri sendiri, sosial, agama, dan masyarakat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Demikian urang khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridha kepada kita. Kita dijadikan orang-orang beruntung, mendapatkan kebahagiaan, rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد 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 اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسنوفض يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة